Selamat siang, smart people. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Ahmad Fari Fadila akan menyajikan sekilas berita mengenai masa reformasi. Apa sih yang dimaksud dengan masa reformasi? Masa reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru dan menuju ke arah perbaikan. Banyak hal yang menjadi latar belakang terjadinya masa reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Adapun beberapa penyimpangan yang meliputi di berbagai krisis, antara lain krisis ekonomi, krisis hukum, krisis politik, krisis sosial, dan krisis kepercayaan. Tuntutan dan agenda masa reformasi adalah turunnya Soeharto dari masa jabatannya melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapus dua fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melakukan otonomi daerah seluas-luasnya, menghapus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegakkan supremasi hukum. Masa reformasi dimulai pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mempunyai masa jabatan 2 bulan 7 hari sebagai wakil presiden dan 1 tahun 5 bulan sebagai presiden, dan mempunyai kabinet yang disebut dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Reformasi di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan politik, serta pada tanggal 5 Mei 1999 Indonesia dan Portugal menandatangani paket otonomi Timur Timur untuk menentukan masa depan mereka. Kedua, masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dilantik menjadi presiden pada tanggal 10 Oktober 1999 dan berakhir pada tanggal 23 Juli 2001 dengan kabinet yang disebut dengan Kabinet Persatuan Indonesia. Ketiga, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dengan masa jabatan 4 tahun dari 2001 hingga 2004 dan mempunyai kabinet yang disebut dengan Kabinet Gotong Royong. Presiden Megawati melakukan upaya pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme terbukti dengan keseriusan pemerintah dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan mengatasi masalah disintegrasi yang terjadi pada Provinsi Aceh dan Papua dengan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah. Keempat, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan masa jabatan 2 periode. Pada periode pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat dengan Wakil Yusuf Kala, sedangkan pada masa periode kedua dengan Wakil Budiono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama membentuk Kabinet Indonesia Bersatu dengan program yang dikenal dengan program 100 hari. Dan pada periode kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Upaya yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu dengan melakukan perundingan dan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan. Begitu pula dengan rakyat Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendepankan aspek dialog dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terakhir, masa jabatan Presiden Joko Widodo yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga sekarang dengan kabinet yang dikenal dengan Kabinet Indonesia Maju. Saya Ahmad Fari Fadila
Pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dengan melakukan gaya hidup sehat, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih, selamat siang.